Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini harusnya kita belajar mengenai stoikiometri. Tapi stoikiometri di sini ada pembagiannya mengenai yang pertama Miss lupa. Hukum-hukum dasar itu berupa materi, silakan kalian baca di bukunya masing-masing. Nah, yang kedua ada mengenai konsep mol. Jadi sebelum masuk ke konsep mol itu kita masuk dulu yang namanya massa atom relatif dan massa molekul relatif. Apa itu massa atom relatif? Massa atom relatif itu dilambangkan dengan AR. Dia itu menunjukkan suatu bobot atom atau banyaknya atom dari suatu unsur, di mana dia dibuat berdasarkan penetapan ataupun perbandingan terhadap suatu unsur, yaitu karbon. Jadi karbon sebagai pembandingnya berapa? 1/12 dari massa satu atom karbon. Ingat, karbon punya nomor atom sebesar punya nomor massa sebesar 12. Oke, nah rumus untuk mencari AR atau massa atom relatif itu adalah AR X itu kita lambangkan dengan contoh dari suatu unsur yang mau kita ambil. Kemudian rumusnya massa satu atom X, satuannya adalah SMA, per 1 dibagi 12 dikali massa satu atom C 12. Jadi ini biasanya yang ditanya ARX nya nanti berapa, massa satu atom X, atom yang diketahui itu, dan si massa satu atom C juga sudah diketahui di dalam soal, maka didapatkanlah berapa ARX. Nah, ARX ini cara cepatnya, biasanya AR atau massa atom relatif itu menunjukkan nomor massa unsur tersebut. Ingat, nomor massa dengan nomor atom. Nomor massa itu yang angkanya lebih besar daripada nomor atom maupun letaknya atas dan bawah. Jadi AR ini digunakan untuk menunjukkan, bisa juga ditunjukkan dengan nomor massa suatu unsur. Kita ingat, unsur bagian terkecil yang nggak bisa dibagi lagi, dia berdiri sendiri. Contohnya apa? Ada unsur Na, K, Cl dan lain-lain, dimana Na siapa namanya? Nah, natrium, K-nya kalium, Cl-nya klorin dan lain-lain. Kita misalkan ambil Na, kita lihat di tabel periodik ada angka 22,9 dan 11. Berarti yang nomor masanya yang mana? 22,9. Kita genapkan menjadi 23. Nomor atomnya 11. Nomor massa ini akan menunjukkan segitulah AR dari unsur Na. Seandainya yang diketahui massa satu atom X dan massa satu atom C, barulah kita bisa cari AR dari X. Kalau dia model soalnya diketahui massa satu atom. Tapi kalau dia langsung menunjukkan lambang dari unsur, kemudian ada nomor massa dan nomor atom, langsung aja AR-nya yang mana? AR-nya akan sama dengan nomor massa. Jika nomor massa dari Na 23, maka AR-nya juga 23. Nah, perbedaannya dengan massa molekul relatif atau MR, perbedaannya adalah kalau AR itu untuk unsur, maka MR ini digunakan untuk senyawa. Apa itu senyawa? Gabungan dari beberapa unsur baik yang sejenis maupun berbeda jenis. Perhatikan, ingat kalau AR tadi untuk unsur yang dia sendiri, kalau MR dia untuk senyawa. Bagaimana mencarinya? Dimana MR ini merupakan jumlah total dari AR unsur-unsur penyusunnya. Oke, kita lihat, kita ambil contoh satu, senyawa NaCl. Senyawa NaCl itu terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Kita lihat kembali, Na akan punya nomor massa sebesar 23 dan nomor atom 11. Kalau nomor massa si Na 23, maka AR dari Na juga 23. Begitu juga dengan Cl. Perhatikan, Cl punya nomor massa sebesar 35,5, maka AR dari Cl juga 35,5. Lanjut, kita masukkan bagaimana cara menghitung MR dari NaCl. Ingat, tadi kalau MR katanya jumlah total dari AR penyusunnya. Lihat, NaCl jumlahnya berapa? Cuman
cuman 1 dikali berapa ArCNA 23, kaliinlah 1 dikali 23 ditambah. Kenapa ditambah? Karena unsurnya ada 2, ada Na dan ada Cl. Masukkanlah berapa jumlah dari unsur Cl. 1, berapa Ar-nya? Balik lagi 35,5, jumlahkanlah 23 ditambah 35,5 sama dengan 58,5. Maka Mr dari NaCl adalah 58,5. Satuan dari Mr adalah gram per mol. Kalau nggak dibuat satuannya juga nggak masalah, yang penting tahu cara menghitung dari Mr NaCl. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, kalau bagaimana menghitung Mr senyawa MgCl2. Lihat, apakah termasuk MgCl2 ini termasuk unsur atau senyawa? Ya, jelas senyawa. Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 unsur. Pertama ada Mg dan ada Cl. Lihat lagi, balik ke tabel periodik. Mg punya nomor atom berapa? 20. Punya nomor massa 24. Maka 24 itu juga menunjukkan Ar dari Mg. Cl punya nomor atom ini ibu salah ya. Cl punya nomor massa 35,5 dan nomor atom 17, maka Ar-nya juga 35,5. Oke, hitung berapa Mr dari MgCl2. Perhatikan, yang pertama ada unsur Mg, berapa jumlahnya? 1, kalikan dengan Ar-nya, 1 dikali 24 ditambah berapa jumlah Cl? 2 dikali Ar dari Cl. Ar-nya 35,5 ditambahkanlah 24 kali 1 sama dengan 24. 2 dikali 35,5 sama dengan 71. Maka 24 ditambah 71 sama dengan 95. Berarti Mr dari MgCl2 adalah 95. Bagaimana dengan senyawa yang dia ada di dalam kurung? Menghitung jumlahnya. Contohnya, senyawa BaOH 2 kali. Maka yang angka 2 ini akan dimiliki oleh si O dan juga akan dimiliki oleh si H. Sehingga BaOH 2 kali terdiri dari 3 unsur. Ada unsur Ba, ada unsur O, dan ada unsur H. Nomor massa dari Ba 137, maka Ar-nya juga 137. Kemudian oksigen punya nomor massa 15,9, kita genapkan menjadi 16, maka Ar-nya juga 16. Kalau H sudah jelas 1, maka Ar-nya 1. Kemudian tinggal hitung berapa Mr BaOH 2 kali. Masukkan 1 dikali berapa jumlah unsur Ba? 1 dikali Ar-Ba 137, berarti ini si Ba. Kemudian jumlah oksigen, karena dia ada dalam kurung, terus kemudian di ujung ada tanda 2, maka oksigen jumlahnya ada 2. Masukkan oksigen ada 2 dikali berapa Ar-nya? 16 ditambah berapa jumlah H? 2 dikali ARH 1, maka 137 ditambah 32 ditambah 2 hasilnya sama dengan 188. Sampai di sini selesai. Kemudian kita lanjut ke konsep mol. Jadi yang penting di sini adalah kalau untuk menghitung Mr, biasanya di soal Ar dari unsur tersebut sudah diketahui. Tapi kalau untuk mencari Ar itu sendiri, Ar suatu unsur sendiri, maka biasanya model soalnya diketahui massa satu atom dan massa atom C. Ataupun biasanya kalau yang dia